Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eravanti Paramita, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari program studi Pendidikan Agama Islam. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai materi atau merangkum dari pemateri saudara Rizky dan juga Hanif yang bertemakan Al-Mu'ahadah atau perjanjian, serta pembangunan Masjid Nabawi, dan juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perjanjian atau Al-Mu'ahadah. Dasar lafdu dari Al-Mu'ahadah yaitu ahdu, yang artinya janji. Yang dimaksudkan yaitu perjanjian yang disepakati minimal dua orang belah pihak. Maksudnya yaitu perdamaian dari gencatan senjata atau perjanjian perdagangan dan juga lain-lain. Makna dari mu'ahadah berkisar pada hukum-hukum perdamaian atau hukum-hukum fikih. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh perjanjian atau mu'ahadah, yaitu antar manusia yang masih berupa ruh dengan robnya, yaitu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia lahir ke dunia, yaitu masih berada pada alam gaib atau alam arwah, ketika Allah membuat kontrak tauhid kepada roh dan belum berupa jasmani. Mu'ahadah konkretnya diikrarkan oleh manusia mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kelahirannya ke dunia, yaitu berupa ikrar janji yang wujudnya terrefleksi minimal 17 kali dalam sehari dan juga semalam bagi yang menunaikan sholat wajib, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan Engkau pula tempat kami memohon pertolongan. Ikrar janji ini mengandung ketinggian dan kemantapan akidah yang mengakui bahwa tiada ilah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'ahadah yang lain yaitu selanjutnya ialah ikrar antara manusia ketika mengucapkan kalimat, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuabdikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pembangunan Masjid Nabawiyah serta bagaimana Nabi bisa mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Tidak asing lagi, siapa sih yang tidak tahu mengenai Masjid Nabawi? Masjid Nabawi dinilai sebagai salah satu masjid terindah dan kedua terbesar di dunia. Rasulullah dan para sahabat membangunnya ketika mereka tengah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, karena kala itu Rasulullah terus dimusuhi orang-orang kafir Quraisy. Dan Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal, di awal-awal hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yaitu sekitar pada tahun 622 Masehi. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW mengajak penduduk Madinah membangun masjid di tempat itu, dan saat itu Rasulullah sendiri masih menumpang tinggal di rumah Abu Ayyub hingga pembangunan masjid dan rumah beliau selesai. Pada saat itu, panjang dari masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta, yaitu kisaran panjangnya 35 meter,
lebarnya 30 meter. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana. Dan masjid tersebut dibangun di wilayah kota Madinah dengan luas tanah mencapai 1050 meter persegi. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dan kemudian dilanjutkan para sahabatnya. Dan peletakan batu fondasi Masjid Nabawi merupakan sinyal bagi umat Islam dalam urutan kepemimpinan umat. Peletakan batu pertama yaitu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua kemudian disusul oleh Abu Bakar, kemudian disusul kembali oleh Umar bin Khattab, keempat disusun oleh Utsman bin Affan, dan yang terakhir oleh Ali bin Abi Thalib. Kala itu Masjid Nabawi yang sangat-sangat sederhana karena lantainya pun masih berupa tanah berbatu, atapnya dari pelepah kurma, dan penyangga-penyanggahnya juga terbuat dari pohon atau batang pisang, dan terdapat 3 pintu. Untuk saat ini mungkin bisa kalian ketahui bahwa pintu-pintu Masjid Nabawi sudah melebihi dari 3, yaitu udah megah, udah lebih bagus lagi, dan lebih layak untuk umat Islam beribadah. Pada saat itu masih sederhana karena memang pada zaman dahulu untuk bahan-bahan seperti material yang ada sekarang itu masih belum ada. Nah, dari Masjid Nabawi sendiri kiblatnya itu mengarah pada Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Nabawi dibangun Rasulullah bersama kaum muslimin muhajirin dan kaum ansor tanpa kenal lelah. Namun Ibnu Hisham berkata bahwa Sufyan bin Uyainah berkata dari Zakaria dari Asy-Sya'bi yang berkata, orang yang pertama kali membangun masjid Rasulullah adalah Ammar bin Yasir. Namun hal ini juga berkaitan mengenai materi selanjutnya, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Apa sih maksud dari kaum muhajirin? Kaum muhajirin adalah para sahabat Rasulullah di penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan dari kaum ansor adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan ansor menjadi saudaranya senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya dengan orang ansor. Rasulullah SAW memberikan contoh, yaitu dengan mengajak Ali bin Abu Thalib sebagai saudaranya. Dan kemudian apa yang dicontohkan Rasulullah dicontoh kembali oleh seluruh sahabat. Nah, contohnya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yaitu pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, yaitu mantan sahaya, yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharizah bin Zaid,
Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik al-Khazraji, yaitu berasal dari kaum Ansor. Demikian seterusnya, mereka dipersaudarakan secara berpasangan layaknya seperti saudara senasab. Jadi cerita mengenai pembangunan Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah itu bermula dari, kalau kita flashback mengenai sejarah Madinah sebelum Islam, yaitu asal-usul Madinah yang tadinya Madinah itu namanya Yasrib. Nah, Yasrib sendiri itu diambil dari nama salah satu sahabat yang kala waktu itu sedang bermigrasi. Kenapa Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yaitu karena pada waktu itu banyak penolakan terhadap kehadiran Nabi Muhammad oleh kaum Quraisy, sehingga Rasulullah beserta para sahabatnya tinggallah di sebuah kota Madinah. Dan pada kala itu Rasulullah tidak memiliki tempat tinggal. Dan kemudian pada tahun yang saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 622 Masehi, Rasulullah membangun Masjid Nabawi dan juga rumah untuk tempat tinggal beliau beserta keluarganya. Nah, hingga saat ini bahkan rumah mendiang Rasulullah beserta keluarganya masih berada di sebelah Masjid Nabawi, yaitu sekarang menjadi makam Rasulullah yang sangat dijaga ketat. Selain itu juga ada bagian bangunan yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai rumah, atau untuk sekarang kita bisa menyebutnya sebagai ahlus sufah atau rumah dari para penghuni teras masjid. Nah, kaitannya ketika Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansor, yaitu mereka bergotong royong sama-sama membangun Masjid Nabawi yang saat ini masih berdiri kokoh di negara Arab, tepatnya yaitu di Madinah. Demikian pembahasan atau pengulasan dari saya mengenai tema yang berjudul Al-Mu'ahadah atau perjanjian, beserta pembangunan Masjid Nabawiyah dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mudah-mudahan apa yang saya rangkum ini bermanfaat bagi pendengar sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf pula apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.